kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Next Gen minggu ini. Saya yakin dan percaya teman-teman dalam penyertaan Tuhan seminggu ini, amin. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Walaupun minggu ini kita masih ibadah online karena PSBB diperpanjang. Saya yakin dan percaya teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan Yesus sampai hari ini Tuhan, itu hanya karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus, selalu Tuhan Yesus bersyukur Tuhan atas setiap apapun yang kami hadapi Tuhan saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ke depan tidak akan mudah Bapa, tapi kami tahu Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan, Engkau yang selalu menyertai setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan kami Tuhan, bahkan di dalam kemenangan kami Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
Jesus. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan, kami harus mencari siapa Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan, Allah yang menjadi tempat perlindungan kami. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang menjadi tempat sandaran kami Bapa. Kaulah kasih sejati kami, Yesus. Yes, Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yes, Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan
guys, what's up? Apa kabar semuanya? Seneng banget gue Marsha Maropo bisa ketemu sama teman-teman di Youth Arrow GBI Petamburan. Dan harusnya kita ketemu onsite, tapi ternyata kasus pandemik ini COVID-19 lagi meninggi. Itu sebabnya harus wise juga kita, jadi kita ketemunya secara online. Tapi gak apa-apa, no problem. Nggak menjadi suatu masalah, buktinya kita sekarang masih bisa ketemu. Gue berdoa suatu saat kita akan ketemu onsite lagi. Dan gue tetap berdoa teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Oke, hari ini kita masih ngomongin tentang family, tentang keluarga. Dan tema yang diberikan kepada gue adalah peranan kita sebagai anak-anak muda di dalam keluarga. Entah itu kita masih sekolah, atau kita di dalam kuliah, atau juga di dalam kerjaan kita. Kita semua yang masih muda memiliki peranan kita di dalam keluarga. Sebelumnya, yuk kita berdoa sama-sama yuk teman-teman. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah, buat kesehatan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kali ini kami mau belajar sesuatu tentang peranan kami di dalam keluarga. Pimpin setiap kami Tuhan, sertai setiap kami sehingga kami sungguh-sungguh berdampak dan memberkati keluarga kami Tuhan, sebelum kami memberkati orang lain di luar sana. Yang terkecil adalah kami memberkati keluarga kami. Pimpin kami Tuhan Yesus. Dan pakai Marsha, aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Urapi Marsha sehingga aku menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat anak-anakmu di Youth Arrow ini Tuhan. Thank you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Alright, mari kita ngomong tentang peranan kita di dalam keluarga. Karena ini sangat penting teman-teman. Sangat penting. Terkadang kita lupa, kita sibuk pelayanan di luar. Kita, banyak kegiatan gereja yang kita ikutin. Dari youth lah, doa semalam suntuk, pagi ceria mungkin. Hari Senin kita ikut ibadah manula juga. Kita ikut kantor juga ibadah. Kita semua ibadah diikutin. Tapi terkadang waktu kita nggak tahu bahwa kita punya peranan dalam keluarga, kita lupa bahwa kita harus juga menjadi berkat justru lewat keluarga kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkup yang terkecil, yaitu keluarga. Kalau kita bisa tampil hebat di luar sana, harusnya kita tampil hebat di dalam keluarga kita. Orang tuh bisa ngelihat buah dari pelayanan kita. Soalnya seringkali gini, banyak orang yang melayani, anak-anak muda yang gila banget melayani Tuhan di luar sana, ikut retret dan lain sebagainya yang tadi gue bilang. Tapi ternyata keluarga gak melihat hal itu. Keluarga gak melihat buahnya. Malah suka ada yang curhat bilang begini, ini katanya kamu pelayanan terus, kok kelakuan kamu kayak gitu sih? Kamu katanya setiap minggu pelayanan, katanya ikut kegiatan gereja, katanya aktif, tapi kok sama keluarga gak kelihatan. Teman-teman sering dengar itu, pernah dengar itu? Gue yakin mungkin pemimpin youth teman-teman juga mungkin juga pernah ngerasa seperti itu. Ada orang tua yang datang, saya nggak tahu kenapa dia kalau di rumah kok kelakuannya seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa sebelum kita memberkati, sebelum kita menjadi saksi di Yudea, Samaria, firman Tuhan bilang kita harus menjadi saksi dulu, terutama di Yerusalem. Artinya adalah kita menjadi saksi di keluarga kita. Buah itu harus dilihat oleh keluarga kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu penting untuk kita menyadari peranan kita sebagai anak di dalam keluarga. Nah, teman-teman harus mengerti dulu tentang hierarki ini nih. Hierarki dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah itu ngomong tentang Yesus, Allah Bapa kita ya, Bapa kita, Tuhan kita. Habis itu turun ke orang tua, ke ayah kita, habis ayah turun ke ibu, baru ke anak. Nah, kalau dari atas ke bawah ini ngomong tentang love, kasih Bapa, cinta Bapa, hati Bapa. Ngomong tentang hubungan Bapa dengan anak, tentang love. Tapi kalau dari bawah ke atas, anak, terus ke ibu, ke ayah, terus ke Tuhan, ini ngomong tentang respect. Nah, yang berkurang akhir-akhir ini adalah respect itu sendiri, teman-teman. Gue sering banget melihat banyak anak-anak yang sudah mulai gak respect sama orang tuanya. Mereka membentak orang tuanya kalau lagi di lagi sebagai siswa atau siswi gitu ya. Di kuliah juga udah mulai cuek sama orang tuanya. Di kerjaan waktu mereka lagi kerja juga sebagai anak, mereka gak peduli sama orang tuanya. Respect itu hilang. Nah,
Bagaimana kita harus terus menyadari bahwa hierarki ini dari atas ke bawah, Tuhan mencintai, mengasihi kita. Dan dari kita, dari seorang anak ke atas itu ngomong tentang respect, menghormati. Nah ini yang mulai kurang teman-teman, tentang menghormati ini. Padahal ini sangat penting. Nah kalau ngomongin tentang peran anak muda dalam keluarga, jelas menjadi anak yang berbakti. Tentu, setuju ya? Menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berguna untuk keluarga kita. So, yuk kita langsung baca firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1, 2, dan 3. Oke, Efesus 6 ayat 1, 2, dan 3. Gue akan bacain buat teman-teman semua. Firman Tuhan bilang begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jelas firman Tuhan bilang, hai anak-anak alias kita semua, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kalau Kolose bilangnya karena Tuhan pandang itu indah. Wah, sesuatu ya, keren ya. Nah, ayat 2 ngomong gini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Sekali lagi, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan apa? Panjang umurmu di bumi. Nah kalau teman-teman perhatikan, janji yang diberikan, panjang umurmu di bumi, berbahagia. Ini adalah janji yang kita bisa dapatkan saat ini. Ketika kita menghormati orang tua, ketika kita taat sama orang tua. So peranan kita adalah untuk taat dan untuk menghormati mereka. Karena janji Tuhan dikatakan panjang umurmu dan kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saat ini di bumi. Kalau janji-janji yang lain kita nanti akan dapatkan ketika kita kembali ke rumah Tuhan. Tapi saat ini waktu kita menghormati orang tua, ini adalah janji yang kita bisa dapatkan saat ini. Hormati orang tua, respect sama orang tua, taat sama orang tua. Dan ini sangat penting. Kita belajar untuk respect. Karena itu peranan kita teman-teman. Taat. Ingat doa Tuhan Yesus, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi sebagai anak dia bilang, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita semua bahwa dia taat sama Bapa di surga, bukan kehendakku. Ada berapa banyak? Nggak ada di sini, bukan di Ero, bukan. Mungkin ada di Bow, Youth Bow. Di Ero sih nggak ada, tapi di Youth Bow ada. Orang yang penting aku dong Tuhan. Ini kehendak aku. Papa nih, dia mulai tidak taat sama orang tuanya dan mulai berontak. Biasanya gitu tuh. Mulai berontak, nggak mau taat, nggak mau hormat dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita sadari teman-teman, bahwa Alkitab bilang taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Harus itu ngomong tentang sesuatu yang memang harus kita bayar. Haruslah demikian, seharusnya begitu. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, kata Tuhan. Respect. Ingat, dari atas ke bawah ngomong tentang love, tapi dari bawah ke atas ngomong tentang respect. Tapi bagaimana kita bisa respect kalau orang tua kita seperti itu, kakak? Wah, kan banyak tuh ya seperti itu ya. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang respect ini sendiri, termasuk kepada orang tua. Ada 4 hal yang aku pengen berikan sama teman-teman semua, kenapa kita harus respect sama orang tua. Yang pertama adalah karena mereka dipilih Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman harus menyadari kembali bahwa ada beberapa hal yang kita nggak bisa pilih dalam dunia ini. Yang pertama, kita nggak pernah bisa pilih negara
mana yang kita bisa lahir. Kita lahir dari negara mana? Nggak bisa, kita nggak bisa pilih our nationality. Kalau gue bisa pilih sebelum lahir, gue bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen lahir dari keturunan Ibrani. Wah, pokoknya Jewish Itali lah, Widih, Jewish Itali nggak tuh. Tapi nggak bisa. Saya dilahirkan di Indonesia dan saya cinta Indonesia. Wah, nggak bisa pilih tuh. Yang kedua, kita nggak bisa pilih gender kita. Pria ya pria, wanita ya wanita. Jadi ya pastikan nggak ada yang di tengah-tengah. Pria ya pria, wanita ya wanita. Itu gender kita nggak bisa pilih, nggak bisa kayak di game gitu ya. Kalau teman-teman yang main game pasti bisa pilih gender tuh, mau yang cewek atau mau yang cowok gitu. Dalam kehidupan kita nggak bisa pilih. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita nggak bisa pilih dari keluarga mana kita dilahirkan. Setuju ya? So yang pertama, kenapa kita harus respect? Karena mereka adalah pilihan Tuhan. Kita dititipkan lewat keluarga ini. So kita harus respect sama orang tua kita. Tanpa mereka, I don't know, Tuhan pakai mereka untuk melahirkan kita, teman-teman. God use them supaya kita lahir. Itu sebabnya kita perlu hormat sama mereka. Perlu hormat sama mereka. Dan you know what? Dari kecil, dari kita bayi, kita nggak bisa makan dan lain sebagainya. Mereka yang mengurus, mereka yang memberikan kita makan, mereka yang memberikan kita tempat untuk berteduh, tempat tidur untuk teman-teman rebahan, maksudnya rebah nih. Untuk tidur, kau masih punya atap, kau masih bisa makan secukupnya. Orang tuamu bekerja sedemikian rupa supaya listrik tetap ada, internet tetap nyala, wifi kamu di rumah tetap ada, tetap on. Kadang-kadang kalau wifi-nya mati, kok mati sih, belum bayar ya? Tapi di sini nggak ada, di luar sana banyak. Kenapa kita harus respect? Yang pertama, karena mereka adalah pilihan Tuhan. Dan kamu nggak bisa memilih keluarga mana untuk kamu bisa dilahirkan. Dan kalau Tuhan taruh kamu di keluarga ini, memiliki orang tua itu, kau harus bersyukur. Tapi Kak, kenapa Kak? Keluargaku tuh nggak seperti kayak keluarga yang lainnya. Orang tua aku broken home dan lain sebagainya. Keras, kasar, gimana Kak? Nah ini dia teman-teman. Ada alasan lagi kenapa kita harus respect sama mereka. Wah, dan ini cukup menarik. Yang pertama karena mereka pilihan Tuhan, dan yang kedua, kenapa kita harus respect sama orang tua kita? Karena Tuhan sudah mati buat kita semua. Wah, apa hubungannya Kak? Hubungannya ya untuk orang tua kita yang mungkin belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin yang teman-teman bilang tadi, keras lah, masih kasar lah, broken lah. Yakini ini bahwa Tuhan Yesus juga mati buat mereka. Mungkin Tuhan sengaja membuat kamu bertobat di rumah itu, di keluarga itu, supaya kamu bisa memulai pemulihan yang baru di dalam keluargamu. Haleluya. Haleluya. Mungkin semua keluarga kamu silsilahnya hancur. Tapi pas di kamu, mungkin kamulah yang membawa perubahan itu. Katakan amin. Mungkin kita yang membawa perubahan itu, teman-teman. Makanya Tuhan kirim kamu untuk ada di tempat itu. Dan gue sangat percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Terus gimana kan cara saya bisa respect sama mereka? Nah di dalam hal ini kita percaya bahwa karena Tuhan sudah mati buat kita semua. Kita harus percaya bahwa Yesus juga mati buat orang tua kita. Dan Tuhan sayang sama keluarga kita. Tuhan sayang. Gue ingat jadi cerita di keluarga gue. Bokap gue dulu belum percaya sama Tuhan. Belum percaya, belum sungguh-sungguh. Dia adalah seorang musisi, seorang anak band gitu ya. Waduh, kehidupannya kalau gue lihat, masa Kristen kayak gini sih gitu dulu gue. Dan nyokap gue juga bukan orang percaya. Dia adalah Bani Kedar. Kalau teman-teman gak tahu Bani Kedar, dia itu Muslim.
Jadi dalam keluarga ini gue gak sempat merasakan ya I don't know, kayak kurang kasih dari orang tua, kurang kasih dari bokap sih terutama, karena bokap orangnya waduh kalau pulang ke rumah kadang udah mabuk gitu ya. Tapi ya pada waktu itu gue mikir bahwa keluarga gue gak mungkin dipulihkan. Tapi ada satu tante yang bilang, kakaknya bokap, Marsha kamu mau gak di keluarga kamu dipulihkan? Gue masih ingat banget sampai sekarang. Ya maulah. Terus dia bilang gini, berdoa sama Tuhan Yesus, minta kasih Tuhan mengalir atas keluarga kamu. Gue dalam hati oke, boleh. Dalam hati karena gue ada dua keyakinan pada waktu itu ya. Masih labil ini, tengah mana mau kiri kiri atau kanan gitu. Gue bilang sama Tuhan, oke Tuhan, kalau Tuhan pengen, kalau Tuhan bisa, kalau Tuhan ada, kalau Tuhan Yesus ada, kalau Tuhan bisa pulihin keluarga aku, tapi aku maunya 100%, gak mau setengah-setengah. Aku mau melayani Tuhan. Dan gue berdoanya juga gak yang Bapa di surga, gak gitu. Tapi gue doanya kayak nantangin gitu, sok tahu ini, kurang ajar deh. Kayak oke, kalau memang Tuhan ada. Singkat cerita, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Walaupun gue berdoanya begitu, tapi kasih Tuhan tuh dia selalu memberikan inisiatif yang pertama. Gue yakin Tuhan ngirim tante gue untuk ngomong, doain dong. Nah waktu itu gue mulai doain tuh keluarga gue. Dan singkat cerita, keluarga gue bertobat dan bokap juga bertobat, nyokap mendapat mimpi ya. Dan akhirnya dia bertobat juga, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya kami satu keluarga bertobat. Itu semua karena Tuhan. Tapi ada tips yang gue bisa kasih buat teman-teman untuk supaya teman-teman bisa respect sama orang tua yang mungkin gak bisa jadi contoh atau teladan dalam hidupmu. Yang pertama, engkau harus jujur. Katakan jujur. Kita buka Yakobus 1 ayat 21 yuk. Yakobus 1, coba yuk ayat 21. Ini gak apa-apa ya teman-teman, banyak poin ya. Oke, supaya kita belajar peranan kita. Yakobus 1 ayat 21 bilang gini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah apa? Dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa apa? Menyelamatkan jiwamu. Kita melihat perlakuan-perlakuan yang membuat hati kita kotor dan kejahatan yang begitu banyak yang mungkin kita alami justru lewat orang tua kita. Tapi Tuhan bilang terima dengan lemah lembut. Terimanya apa? Ya Yesus mati buat kamu, dia mengasihimu dan dia mengasihi keluargamu. Terima lemah lembut kayak ampuni keluargamu. Ya ampuni. Susah sih, tapi walaupun susah bukan berarti nggak bisa teman-teman. Jujur sama keadaan keluarga kita. Kita ngeliat, aduh Tuhan aku sakit aduh Tuhan aku kecewa sama papa mamaku Tapi kita doakan mereka secara jujur. Berani jujur apa adanya sama Tuhan. Kalau ada kepahitan dalam hidupmu, dan bereskan, jangan keraskan hatimu. Kita yang tahu firman, kita yang lebih dulu bilang mau mengampuni mereka. Lebih dulu kita mengampuni mereka, mendoakan mereka. Harus jujur, Tuhan aku pahit, aku kecewa sama keluargaku. Jujur. Tapi itulah peranan kita, berdoa untuk keluarga kita. Yang kedua adalah penerimaan. Kita melihat ya keluarga gue seperti ini. Terima, jangan denial. Jangan langsung banding-bandingkan dengan orang lain. Gak kayak keluarga itu. Gak kayak keluarga itu. Semua keluarga pasti punya struggles ya teman-teman. Cuman nampaknya lebih bagus aja, padahal dalamnya kita gak pernah tahu. Semua punya strugglesnya. Nah, kita pun harus menerima keluarga kita seperti ini. Nah, kenapa kita harus menerima? Supaya kita bisa, kalau kita menerima, kita tuh bisa merelakan. Ya ampun. Kita bisa merelakan tuntutan kita. Sebagai orang tua harus gini dong, lu harusnya gini dong, lu harusnya gini dong. Justru bukan begini, bukan tuntut, tapi justru malah memberi. Oh iya, aku mengerti keluargaku seperti ini. Gak bisa. Jadi harus aku yang mulai. Terima aja dulu. Terima. Dan menerima bicara tentang pengampunan. Sekali lagi. Dan kalau kita dilahirkan dalam sebuah keluarga tentu, pasti Tuhan punya rencana. Terima kenyataan bahwa keluarga kita ya seperti itu.
Dan ingat sekali lagi, kita respectnya adalah Yesus mati buat mereka juga. Haleluya. Yang ketiga adalah berikan mereka kesempatan untuk berubah. Gue lakuin itu, berdoa, menerima bahwa kenyataan keluarga gue seperti ini, dan berikan mereka terus kesempatan. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Tuhan tahu waktunya. Tapi gue percaya jerih payah kita tidak akan sia-sia, teman-teman. So, yang kedua kenapa kita harus respect adalah gue percaya karena Tuhan Yesus mati buat mereka juga. So, kita respect buat mereka. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita harus respect? Membuktikan kalau kita kenal dan dekat dengan Tuhan. Wah. Dan ini peranan kita juga. Apa itu? Peranan kita adalah menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita menyatakan kasih Tuhan tengah-tengah keluarga kita, artinya kita dekat dengan Tuhan. 1 Yohanes bilang Allah adalah kasih. God is love. Kalau kita bilang kita dekat sama Tuhan, yang keluar adalah kasih. Mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Mengasihi jiwa-jiwa termasuk orang tua kita. Haleluya. Yes. Karena lo mungkin gak kepanasan kalau lo deket api. Lo pasti panas. Kenapa? Karena api panas. Coba aja deket kompor, ngangetin badan gitu. Atau nggak taruh di atas lilin, panas. Karena nggak bisa dipungkiri api ya panas. Kalau lo bilang, lo kehujanan nih kak, telat, sorry ya. Kalau kehujanan ya pasti basah kuyup. Dan akan sangat bohong kalau misalnya lo bilang, aduh kak aku kehujanan nih sorry ya, tapi lo kering gitu. Kenapa? Karena air itu basah. Nah kalau kita bilang kita dekat sama Tuhan, artinya apa? Artinya kita mengasihi. Karena Allah adalah kasih. So yang ketiga kenapa kita harus respect itu membuktikan kalau kita kenal dengan Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Emang banyak beberapa yang annoying sih dalam hidup kita ya. Dan ada orang-orang yang annoying juga sebetulnya. Tapi harus belajar mengasihi. Mungkin keluarga kita ada yang annoying gitu ya. Tapi kita belajar mengasihi. Kelakuannya annoying, belajar mengasihi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Apalagi buat orang-orang annoying. Waduh, kita hilang respect sepertinya. Ada beberapa yang bikin gua annoying. Orang yang gak mau ngantri tiba-tiba nyerobot. Annoying banget. Orang yang kalau butuh baru datang. Mau minjem duit baru datang. Itu annoying tuh. Kendaraan bermotor yang nyelap-nyelip sembarangan. Itu annoying juga tuh. Orang yang makannya bunyi. Annoying banget tuh. Nah mungkin hal-hal annoying ini, apapun yang membuat teman-teman annoying ada dalam keluargamu, tapi kita harus terus mengasihi. Kenapa? Karena itu membuktikan kita dekat dengan Tuhan. So kegiatanmu di gereja tidak membuktikan kamu dekat sama Tuhan. Tapi buah yang keluar di dalam hidupmu yang dirasakan sama keluargamu, itu yang bisa membuktikan bahwa kamu dekat sama Tuhan. Kamu kenal sama Tuhan. Peranan itu harus kita jalani teman-teman. Menyatakan kasih Tuhan justru awalnya di tengah-tengah keluarga kita terlebih dahulu. Yang mau katakan amin? Yes. Dan yang terakhir, yang keempat, kenapa kita harus respect sama orang tua atau bahkan sama semua orang di dalam kantor, di dalam kuliah, dosen kita, ketua komsel misalnya, ketua youth dan lain sebagainya. Kenapa kita harus respect sama mereka? Karena apa yang kita lakukan ke orang lain akan diberlakukan juga ke kita. Kalau kita ingin direspek, kalau kita ingin dihormati, simple aja. Hormati orang terlebih dahulu. Kalau kamu mau dihargai oleh orang lain, simple banget, hargai orang lain terlebih dahulu. Karena Amsal bilang begini, Amsal 11, teman-teman catat aja. Amsal 11 ayat 17 bilang, kalau kita lagi bermurah hati tuh, kita sebetulnya lagi berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kalau kita lagi bermurah hati. So gue sering banget ngeliat orang yang dihormati adalah orang yang terkadang orang yang dihormati adalah orang yang menghormati orang lain, mendahulukan rasa hormat itu, mendahulukan untuk menghormati, mendahulukan untuk mengasihi, mendahulukan untuk menghargai. Dan orang-orang yang dihargai adalah orang-orang yang menghargai orang lain terlebih dahulu. Jadi kenapa kita harus respect? Karena sekali lagi, apa yang kita lakukan ke orang lain akan diperlakukan juga ke kita. Termasuk ke orang tua kita. So mulai berikan mereka respect.
mulai menghormati mereka, berikan mereka kasih, hargai mereka. Capek apa? Capek ama buatin teh kek, ajak ngobrol kek, curhat kek. Nah, gue percaya ini harus kita lakukan untuk kita memberikan respect sama orang tua kita. Dan ini waktunya kita jalanin peranan kita, pelayanan yang utama, yaitu di dalam keluarga kita. Untuk keluarga kita. Jangan pikir pelayanan itu cuma ada di mimbar gereja saja. Tapi bagaimana engkau berikan hidupmu buat keluargamu, itu juga termasuk melayani Tuhan. Karena khotbah yang paling keren adalah khotbah yang dihidupi, teman-teman. Justru ketika orang lain gak lihat mimbar kita yang besar gitu, mungkin mimbar kita di keluarga. Nah, ketika keluarga merasakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, itu adalah khotbah yang paling keren. Khotbah yang paling keren adalah khotbah yang dihidupi, khotbah yang dirasakan oleh orang lain. Teori mah gampang. Kau bisa banyak berkhotbah di mana-mana tapi nggak bisa. Engkau bisa berkhotbah di mana-mana tapi bisa juga nggak menghormati orang tuamu. Bisa. Nah, itu sebabnya khotbah yang keren adalah khotbah yang dihidupi dan dirasakan justru di dalam keluarga kecilmu. Haleluya. Kalau kita bisa baik sama anak-anak rohani kita, sama teman-teman pelayanan, oh iya kak, apa yang aku bisa bantu kak? Oh iya udah kalau nggak ada yang bisa, aku yang bantu deh, aku yang lakuin deh. Iya. Sama teman-teman gereja kita bisa saling support, saling topang. Harusnya sama keluarga juga bisa. Jangan malah kesel. Baru dipanggil orang tua, Dek, misalnya panggilannya, Dek, atau Kak, udah mulai kesel. Apa sih ini? Ganggu aja. Tapi kalau sama orang gereja, kamu boleh minta tolong ini nggak? Kakak boleh, misalnya kakak rohani itu, kakak boleh minta tolong ini nggak? Oh bisa kak, tenang kak, aku aja kak. Tapi pas sama orang tua, alah, ribet amat. Padahal yang kasih kamu makan setiap hari sampai kamu segede ini adalah orang tuamu. So ini kita harus renungkan, justru dimulai start from family. Itulah peranan kita, menjadi anak yang berbakti, anak yang taat, dan anak yang menghormati orang tua. Yang mau katakan amin. Dan gue percaya ini waktunya kita mulai memperhatikan keluarga kita, orang tua kita selama kita masih ada di dunia ini. Gue baru kehilangan nyokap gue bulan Maret lalu. Dan ada banyak penyesalan yang terjadi dalam diri gue. Kenapa gue gak lakuin ini sama dia ya? Kenapa gue gak ini ya? Guys, selagi kita masih punya orang tua, yuk kita kasihi mereka, kita hormati, obey sama mereka. Dan gue yakin justru lewat kita mereka merasakan kasih Kristus itu. Karena mungkin dari situ mereka bisa melihat bahwa sungguh-sungguh kamu berperan dalam keluarga itu, menyatakan kasih sebagai pembawa damai, sebagai tiang doa yang melayani di dalam keluargamu. Yang mau katakan amin. Yes. Bilang kiri kanan, gak ada kiri kanannya, ini video ya. Pokoknya setelah khotbah ini, say I love you sama bokap nyokap. Atau ya minimal bikinin kopi kayak, bikinin teh. Bilang thank you so much for everything dad. Thank you so much mom. Dan gue yakin damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Haleluya. Yuk kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami agar kami menjadi berkat justru di lingkungan kami yang terkecil, yaitu keluarga. Biar mereka merasakan kasih Tuhan lewat pelayanan kami, Tuhan. Pakai kami untuk menjadi pemulihan buat keluarga kami, Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan pimpin setiap kami sehingga kami percaya Tuhan Yesus bahwa keluarga kami akan dipulihkan lewat hidup anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahkan keluarga kami memberkati orang lain, Tuhan, sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you guys. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang teman-teman kita akan memberikan persembahan kita. Teman-teman bisa scan QR code yang ada nanti akan ditampilkan, atau bisa
lewat rekening yang sudah akan ditampilkan. Sebelum memberikan persembahan, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan itu bisa memperluas Tuhan Yesus kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga Tuhan. Biar Tuhan Yesus melalui apa yang kami berikan Tuhan Yesus itu dapat membantu Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus untuk memberi dalam nama Yesus, haleluya, amin. Cintamu di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam tangan yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Marsha buat firman Tuhan yang disampaikan. Semoga pelayanan Kak Marsha terus diberkati. Ibadah Youth minggu depan digabung live streaming dengan umum di YouTube channel GBI Petamburan. Selamat ulang tahun bagi teman-teman yang merayakan di minggu ini. Sehat selalu, panjang umur. Terakhir, kami mengajak teman-teman untuk perketat protokol kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Jika harus keluar rumah, pakai masker 2 lapis dan bawa hand sanitizer. Jaga jarak aman dan hindari kerumunan. Jangan lupa minum vitamin ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Dalam
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini yang Tuhan sudah tuntun sertai dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Firman-Mu menolong, memberkati masa muda kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Di akhir ibadah ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini sungguh-sungguh Tuhan berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami boleh menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia menjadi berkat, khususnya buat gereja kami GBI Petamburan. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan, memberikan kesehatan dan pengurapan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati youth dan teens GBI Petamburan, para pengurus, para pelayan. Tuhan, kami bergandengan tangan untuk melayani generasi muda bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga akhirnya nama Tuhan saja ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman, orang-orang muda yang Tuhan kasih, sebelum engkau mengakhiri ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.